Selamat datang di ibadah CDC Online Service. Senang berjumpa dengan Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada untuk kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kita semua bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi siapkan hati dan catatan saudara, mari kita terima pesan Tuhan yang spesial untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang daripadamu, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami bisa berkumpul lagi, kami bisa memuji-Mu pada saat ini dan menyembah-Mu. Biarlah hati kami terfokus dan tertuju padamu dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom CDC, Happy Sunday. Kita lihat tengok kanan kirinya, lihat wajah yang penuh sukacita luar biasa. Nah, hari ini kita memuji Tuhan kita, amin. Kita mau terima sukacita dari Tuhan kita sama-samanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari bersorak lebih lagi untuk Dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada
Dialah yang luar biasa, amin. Dia yang kasih sukacita untuk setiap kita. Mari kita sama-sama lebih lagi mau bersukacita untuk Tuhan kita. Kita mau nyatakan sekali lagi, haleluya Tuhan, Kau Allah yang baik. Kita mau bersyukur Tuhan kasih sukacita untuk setiap kita. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari jemaat Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita mengejar hadirnya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, mengejar hadirnya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu.
ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, Bersyukur untuk kesempatan indah memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang sangat baik. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu, mujizat kesembuhan itu terjadi pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan hubungan antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Kami percaya Bapa, damai sejahtera akan melingkupi setiap keluarga. Kami percaya Bapa, pemulihan, rekonsiliasi, dan Engkau akan berada di tengah-tengah setiap masing-masing keluarga ini Bapa. Biarlah keluarga saling mengasihi satu sama lain. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun yang sedang membuka usaha. Engkau Tuhan yang memberikan kreativitas, memberikan ide yang baru. Engkau memberikan hikmat dalam setiap langkah dan jalan yang diambil pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya hidup kami memiliki masa depan penuh pengharapan di dalam-Mu. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk segala keajaiban yang daripada-Mu. Kami melihat mujizat kesembuhan itu terjadi pada saat ini. Kami melihat juga anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan meskipun di tengah pandemi ini. Banyak usaha-usaha yang terus berjalan karena semua hanyalah berkat kemurahan yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya semuanya itu hanyalah pertolongan dan penyertaan yang daripada-Mu di tengah kondisi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala keajaiban yang daripada-Mu. Tuhan, pada saat ini kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan serta jajaran para menteri dan para pemerintahan di kabupaten dan di provinsi. Kami berdoa Bapa, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat roh takut akan-Mu dan untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan. Kami juga percaya Bapa, COVID ini akan teratasi. Karena kami percaya hikmat yang daripada-Mu sudah menyertai para pemimpin kami. Kami percaya Tuhan akan terjadi juga pemulihan ekonomi dalam setiap bidang industri. Akan banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang tercipta juga dalam setelah pemulihan ini Bapak. Kami berdoa juga Bapak khususnya untuk TNI dan Polri. Pada saat ini biarlah terjadi kesatuan hati dalam menjaga stabilitas. Kami percaya Bapa, hikmat yang daripada-Mu membuat pemerintahan kami memiliki sebuah gebrakan di tengah kondisi hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Yang Tuhan yang layak terima
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan lewat Zoom online ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat di mana kami ada Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan melingkupi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau pakai Tuhan lidah bibir hamba-Mu supaya apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi isi hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati, pikiran, dan roh kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa saya mau bawakan satu share firman Tuhan pada pagi ini tentang berkat rohani di dalam Kristus. Berkat rohani di dalam Kristus adalah berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan ini satu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Berkat yang tidak ternilai. Berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih hanya di dalam Tuhan Kristus, Yesus Kristus, yang kita beroleh berkat ini hanya dengan persekutuan dengan Dia. Kita beroleh berkat ini. Kita tahu di dalam kehidupan kita begitu banyak berkat. Kita tahu berkat itu baik buat kita semua. Saya mau katakan bahwa ada berkat jasmani. Berkat jasmani itu berkat yang benar-benar tuh bisa kita lihat dengan mata jasmani, dan kita juga bisa kita beli. Kadang-kadang kita bisa membelinya berkat rohani itu, ya. Dan misalnya ada HP, kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, apartemen, dan kebutuhan yang lain sepertinya, bahwa apapun yang kita butuhkan berkat jasmani yang kita lihat itu bisa kita beli dimanapun berada. Amin. Ya, tapi ada satu hal yang kita belajar hari ini. Berkat jasmani itu kita perlu. Berkat jasmani itu penting nggak buat kita? Penting. Tapi satu hal yang saya kasih tahu, ada yang lebih sangat penting lagi, yaitu berkat rohani. Berkat rohani ini berkat yang tidak terlihat, berkat yang tersembunyi. Tapi bisa dirasakan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kami percaya bahwa berkat rohani ini yang kita mau belajar pada pagi ini. Berkat rohani ini menjadi sesuatu berkat yang sangat besar, ya. Dan berkat rohani ini hanya didapat dengan membangun hubungan dengan Kristus. Saya percaya hal ini bisa terjadi buat saudara-saudara Bapak Ibu hari ini, ya, bisa mengalaminya. Kita terima berkat rohani pada pagi ini. Next, silakan. Berikutnya, saya akan bacakan di Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula Yesus Kristus menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Berikutnya, ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, dan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak Allah kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus,
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11 mengatakan seperti ini, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukannya untuk menjadi mendapat bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga telah kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Allah Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya merenungkan firman Tuhan ini dalam kitab Efesus. Paulus bicara bagi gerejanya. Saya melihat Paulus ini sesuatu Rasul Paulus yang penuh kuasa, yang penuh urapan. Saya percaya pada saat ini juga firman Tuhan ini yang saya mau sampaikan, paling tidak ada berikutnya, paling tidak ada empat berkat. Next, yes, ada 4 berkat rohani di dalam Kristus. Yang pertama, kita diangkat menjadi anak Allah di dalam Kristus. Kita boleh beroleh pengampunan dosa. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan menyatakan rahasianya kepada kita. Yang keempat, menerima Roh Kudus yang dijanjikannya. Ya, paling tidak ada 4 berkat rohani di dalam Kristus. Saya percaya dengan 4 berkat ini kita akan diubahkan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berkat yang pertama, saya katakan, kita diangkat menjadi anak Allah di dalam Kristus. Wow, luar biasa. Kita diangkat menjadi anak Allah di dalam Kristus. Dalam kasih, Ia telah menentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi telah ditentukan karena dalam kasih Kristus. Dalam kasih Kristus kita telah ditentukan dari semula ya untuk menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bicara dengan soal anak, menjadi anak ya. Berikutnya, bicara menjadi anak, diangkat menjadi anak. Ini menjadi contoh atau misal kita diangkat menjadi anak presiden, presiden nomor 1, presiden RI nomor 1, orang nomor 1 di Indonesia. Wow, luar biasa. Ini kita merasakan bahwa sebagai anak, apa yang kita rasakan? Tentunya kita merasa terhormat, kita merasa bangga, kita merasa banyak dikenal orang. Ini berkat kalau kita diangkat menjadi seorang anak presiden. Tetapi saya katakan, kalau kita diangkat menjadi anak Allah di dalam Kristus, merupakan satu berkat rohani yang terbesar. Karena Dia adalah Raja dari segala Raja. Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Amin. Dan dikatakan di Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maka orang-orang yang berhak menerima janji Allah akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan kita percaya ya kepada Yesus. Pada saat kita percaya berarti kita masuk hubungan yang mengikat dengan Allah, di mana Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Saya katakan, firman Tuhan ini benar luar biasa. Di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa.
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tetapi semua orang, berarti semua orang itu, semua orang. Jadi semua orang itu orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan semua orang di mana aja dikatakan semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya dengan percaya dalam nama Yesus, hanya dengan percaya dalam nama Yesus, itu yang dikatakan berkat rohani yang kita dapat. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Berkat rohani yang kedua, kita beroleh pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada satu kata kasih karunia-Nya. Tuhan mengampuni kita karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kita gak layak di hadapan Tuhan. Kita gak layak betul-betul di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau ampuni dosa kita. Wow, luar biasa. Saya kagum sama Tuhan bahwa di dalam Dia, hanya di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Next, berikutnya. Kita punya hutang, ya, hutang materi katakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berhutang uang dikatakan. Banyak di antara orang yang belakangan ini menggunakan kartu kredit maupun pinjaman online. Menggunakannya begitu mudah dan merasakan fasilitasnya juga enak. Semuanya serba enak. Kalau kita mau beli apapun tinggal gesek-gesek aja. Nggak keluar uang, rasanya itu hanya gesek aja terus. Dengan cara seperti itu kita merasa, wow, enak kita memakainya. Tapi begitu kita akhir bulan jatuh tempo, kita ditagih oleh hutang. Wah, kartu kredit yang satu menutupi pinjam lagi dengan pinjaman online. Tidak bisa membayar. Akhirnya mulai timbul pikiran bagaimana tekanan-tekanan terjadi dalam kehidupan. Mulai stres. Wah, kayaknya nggak ada jalan keluar. Bahkan kita bisa katakan tuh, wah jalannya buntu karena hutangnya banyak. Dan dikatakan hutang tentang materi atau uang, tetapi itu namanya hutang, harus dibayar. Harus dibayar. Kita mau mikirkan bagaimana solusinya untuk membayar. Itu yang terbaik. Jangan lari. Hadapi masalah. Hadapi masalah. Jangan lari. Kalau kita berhutang, kita tanggung jawab, kita harus bayar. Itu hutang materi. Tapi kalau hutang dosa, wow, bagaimana kita punya hutang dosa? Kita ini manusia yang berdosa. Kita tidak dapat membayar hutang dosa. Hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mati di kayu salib, menanggung semua dosa kita. Dengan darah Yesus, kita beroleh penebusan. Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Dia bayar lunas dengan darah yang mahal. Sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Efesus 1 mengatakan ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Amin. Ini menjadi satu berkat. Kita diampuni, kita ditebus dosa kita oleh Tuhan. Ya, kita beroleh penebusan luar biasa. Yang ketiga, berikutnya, Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Efesus 1 ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ada kata rahasia.
Sesuatu yang rahasia itu, wow, sulit diungkapkan. Sulit diungkapkan. Kadang-kadang itu rahasia itu lama, membutuhkan waktu yang lama baru terungkap. Ya, ada rahasia harta karun katakan di dalam laut. Wow, itu para ahli menyelidiki semuanya. Ada harta karun di bawah tanah. Ada emas. Mereka tuh ada satu rahasia. Orang tuh nggak boleh tahu. Bahkan tuh biar mereka mendapatkan satu harta ini. Harta yang bernilai yang mereka harus dapatkan. Makanya Tuhan menyatakan satu rahasia yang nilainya besar. Saya percaya ya bahwa Tuhan itu punya rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya hanya di dalam Kristus. Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Yang pertama, rahasianya seperti ini. Silakan berikutnya. Next. Penebusan dosa. Dalam perjanjian lama, saya gambarkan bahwa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu Tuhan ciptakan Adam, kemudian Hawa. Tapi ketika Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa makan buah pohon terlarang, sehingga jatuh dalam dosa. Maka sejak dari situ manusia itu berdosa, jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Pada saat perjanjian lama, Adam ketika jatuh dalam dosa dan dia merasakan telanjang, kaget. Wow, saya ini telanjang. Tapi apa? Tuhan memberinya dengan kulit binatang. Dipakailah kulit binatang itu untuk menutupi aurat Adam dan Hawa. Ini satu gambaran binatang yang disembelih, diambil kulitnya. Kemudian kisah Kain dan Habel di dalam perjanjian lama. Kain adalah seorang petani di ladang. Habel ini seorang gembala domba. Dia menggembalakan domba-dombanya. Dan dia senang dengan domba. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan. Kain mempersembahkan hasil ladang, hasil tani. Tapi Habel mempersembahkan domba. Domba ini menggambarkan binatang. Dan Tuhan berkenan kepada Habel. Persembahannya diterima, persembahan Habel. Maka sakit hatilah Kain. Disitulah terjadi hati yang luka. Hati yang benar-benar tuh dendam. Wah, di situ. Saya tidak bicarakan tentang dendamnya, tapi saya bicarakan tentang binatang. Ya, binatang ini disembelih dan darahnya dicurahkan untuk penebusan dosa. Darah binatang tidak dapat menghapus dosa. Jadi darah binatang merupakan lambang penebusan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 4 mengatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin, ya. Jadi darah binatang itu menghapus dosa. Dalam perjanjian baru, rahasia kehendak Allah dibukakan. Kedatangan Yesus menebus dosa manusia. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus adalah penggenapan dari korban persembahan di perjanjian lama. Amin. Luar biasa ini, ya. Kita tahu rahasianya. Kemudian Yohanes Pembaptis pun mengatakan seperti ini di Yohanes 1 ayat 12. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba yang menghapus dosa manusia. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ya, dosa dunia ini. Yang kedua, rahasia yang kedua,
Yang next, Tuhan menyatakan rahasia tentang Injil keselamatan. Bicara tentang Injil keselamatan di 1 Korintus 15 ayat 2-3, oleh Injil kamu diselamatkan. Oleh Injil, ya. Jadi oleh Injil kamu diselamatkan. Injil menunjukkan jalan keselamatan, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan Yesus telah dikubur. Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci, ada 3 peristiwa yang Bapak Ibu Saudara-saudara harus kenal tentang Injil ini, yaitu Yesus telah mati, Yesus telah dikubur, dan Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Dengan kuasa kebangkitannya menyatakan bahwa Allah itu hidup. Wow, luar biasa. Allah kita tuh Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang hidup, dan kita menjadi anak-anaknya. Diangkat pun kita diberi kehidupan yang luar biasa ini. Kita melihat bahwa dengan kuasa kebangkitan Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Berikutnya, yang keempat, yang terakhir, menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, Efesus 1 ayat 13, di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa, luar biasa. Ini berkat yang Tuhan berikan. Kita diberikan satu jaminan, janji, dijanjikan itu Roh Kudus. Ya, bicara tentang meterei di ayat 13, katakan meterei. Saya teringat kalau meterei itu, kalau kita bikin satu perjanjian kontrak, baik dengan asuransi, dengan bank, ya, kita percaya itu ada satu meterei yang Tuhan ditaruh dia. Kemudian dengan kita menandatangani meterei, di atas meterei itu menandakan bahwa itu adalah sah, satu kepemilikan. Ya, jadi dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita menjadi milik Allah. Ya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, berikutnya. Next. Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dia memiliki perasaan, pikiran, keinginan atau kehendak. Ya, kita tahu Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia memiliki perasaan, memiliki pikiran, memiliki kehendak atau keinginan. Dalam Trinitas, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus satu pribadi. Saya diingatkan, kita sebagai jemaat Tuhan, saya diingatkan sekali lagi, sebagai jemaat Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus adalah pribadi Allah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Satu berkat yang besar, jaminan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hidup kita. Dia mau tinggal. Oh, Roh Allah ini ada di dalam kita. Roh Kudus atau pribadi Allah itu ada di dalam kita. Kita percaya ketika kita bisa menerima Roh Kudus ini, saya percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai meterai Roh Kudus yang dianugerahkan kepada orang percaya sebagai tanda kepemilikannya. Dengan mencurahkan Roh Kudus, Allah memeteraikan kita sebagai miliknya. Sebagai miliknya. Wow, kita menjadi milik Tuhan.
dimeteraikan melalui Roh Kudus ini. 2 Korintus 1 ayat 22 mengatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Wow, ini yang luar biasa, ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita, ya, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus ini tinggal di dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya percaya Roh Kudus sedang bicara, terus bicara kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk terus Roh Kudus ini menuntun, mengarahkan, dan terus Roh Kudus ini menegur kita ketika kita menyimpang, salah jalan, kita menyimpang jalannya. Roh Kuduslah yang menegur kita. Jadi Roh Kudus ini satu gambaran yang luar biasa. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus di atas kita. Berikutnya, next. Yes, berikutnya. Silakan. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan dikatakan kamu akan menerima Roh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam hidup kita, kalau kita terima Roh Kudus di dalam hidup kita, kita menerima kuasa. Kuasa yang dari Tuhan. Dan kuasa ini kuasa yang dari Tuhan, kuasa yang luar biasa. Dikatakan kalau kamu menjadi saksi, kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kita percaya hari ini Tuhan memberikan satu berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat pagi ini kita sharing firman Tuhan ini, ada 4 poin yang kita dapat. Saya percaya dari 4 poin ini, yang pertama, kita diangkat menjadi anak Allah di dalam Kristus. Kita beroleh pengampunan dosa. Yang ketiga, Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Dan keempat, kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Saya mau kasih pengalaman saya atau kehidupan saya ketika tahun 1991 saya untuk memutuskan percaya kepada Yesus, dan saya bertobat dan saya minta ampun sama Tuhan atas dosa saya minta ampun sama Tuhan. Dan kemudian saya juga memberikan hidup untuk dibaptis, ya, mengalami kelahiran baru, ya, dan bahkan saya juga menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika itu Tuhan penuhi hati saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan kebenaran, sehingga terus hidup saya diubahkan. Karena firman Tuhan, setiap hari saya dapat renungan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus saya mulai diubahkan. Saya melayani Tuhan dari hal-hal yang kecil. Saya mulai masuk dalam pelayanan. Pelayanan itu dari yang kecil. Apa yang kita bisa lakukan, pelayanan dimulai dari itu. Ya, saya menjadi pelayan itu membereskan bangku sebelum ibadah, dan sesudah ibadah harus dirapikan kembali. Kemudian memungut sampah, bersih-bersih. Itu saya lakukan dari awal. Kemudian
saya dipercayakan untuk menjadi soundman, memegang sound system. Saya pagi-pagi sebelum ibadah saya harus menarik kabel, men-setting alat musik semuanya. Itu saya lakukan, terus menerus saya lakukan. Tapi satu saat Roh Kudus bicara, Roh Kudus menyampaikan seperti ini. Pagi-pagi saat pujian dan penyembahan dinaikkan, Roh Kudus bicara, "Hai, kamu lihat, di sebelah kanan kamu siapa? Di sebelah kiri kamu siapa orangnya?" Apa Tuhan maksudnya? Apa Tuhan? Dan apa yang saya lihat pada saat itu? Saya menoleh ke kiri. Ada seorang hamba Tuhan. Sebelah kanan saya, seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Dan saya cuma diam. Tuhan, maksudnya apa ya? Dan Roh Kudus bicara bahwa kamu satu saat akan menjadi seperti dia. Dan Roh Kudus ini luar biasa. Wow, Roh Kudus ini merubah hidup saya. Sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Dan Tuhan nyatakan kuasa Roh Kudus itu buat kita semua. Ada satu jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Demikian firman Tuhan pagi ini, sehingga kita semua mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silahkan kita berdoa sama-sama untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau terus Tuhan, hidup kami diperbarui melalui firman-Mu. Biar firman Tuhan pada pagi ini kami beroleh berkat rohani yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman, minggu depan tanggal 7 November ibadah CDC online via Zoom jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan disertai perjamuan kudus. Sabtu tanggal 20 November jam 17 ada ibadah teen dan youth onsite bila memungkinkan. Akan dilayani Pastor Winston Siaskiel dari SCC Church Bandung. Pengumuman berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Teneria Boru Sarumpait berumur 95 tahun, ibunda dari Ibu Heni, pada tanggal 18 Oktober 2021. Kami segenap keluarga besar CDC mengucapkan turut berbela-sungkawa. Kiranya Tuhan memberi penghiburan. Berita keluarga, telah menikah Agustinus Maranatha Manurung dan Saron Yuniarti pada hari Sabtu 30 Oktober 2021. Kami keluarga besar CDC mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati keluarga baru ini selamanya. Tanpa terasa, Natal sudah dekat. Inilah jadwal Natal CDC. Ibadah Natal CDC Bogor Onsite, Minggu 12 Desember 2021 jam 17. Ibadah Natal CDC Depok Onsite, Minggu 19 Desember 2021 jam 17. Ibadah Natal CDC Kids via Zoom, Minggu 19 Desember jam 9 pagi. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal, silakan mentransfer ke rekening dana persembahan atas nama gereja GCDC di kota masing-masing dengan memberi keterangan dana Natal. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara.
Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami bisa diberi kesempatan untuk mengembalikan dari berkat yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami percaya Bapa, persembahan yang sudah kami kembalikan ini akan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan layak ditinggikan dan disembah selama-lamanya. Dengan segenap hatimu mari katakan, bersukacitalah, sebab Tuhan baik. Dia beri hasilmu berlimpah-limpah. Tuhan mengasihi orang-orangnya, kan diberikan gunung perlindungan. Adakah kau susah, hatimu lemah, ujilah dirimu, mungkin kau salah. Pandanglah salibnya, Dia mengampuni. Percaya Tuhan dan kau diberkati. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Shalom semuanya. Selamat pagi, happy Sunday. Hari ini kita akan melihat saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang berulang tahun di bulan ini. Ya, mari kita akan lihat siapa aja ya saudara-saudara keluarga kita. Silakan slide. Nah, nanti kita akan doakan semua teman-teman dan saudara kita yang berulang tahun. Ya, bulan ini tanggal 1 Oktober kita ucapkan selamat ulang tahun buat Kinana ya, panjang umur, sehat selalu, dan juga buat Ibu Hotbida Purba tanggal 4 Oktober. Selamat ulang tahun. Bu Rosari juga ulang tahun nih tanggal 5 Oktober. Selamat ulang tahun, panjang umur Bu, God bless. Ibu Sandy juga berulang tahun di Oktober ini tanggal 10. Selamat kasih. Giovanni Tupesti juga berulang tahun tanggal 13 Oktober. Selanjutnya ada Grace Tesalonika. Ya, selamat ulang tahun Grace. Calvin juga berulang tahun tanggal 15 Oktober. Tuhan berkati Calvin, panjang umur, sehat selalu. Dan ini Ibu Gembala kita, Ciseni, juga berulang tahun 19 Oktober. Gerson juga berulang tahun tanggal 20 Oktober. Selamat ulang tahun, Bu. Ibu Yeni juga berulang tahun tanggal 26 Oktober. Selamat ulang tahun dan panjang umur buat Bu Yeni juga. Ibu Nelte juga berulang tahun tanggal 27 Oktober. Selamat ulang tahun, Bu. Selanjutnya Pak Derli ya. Ini juga berulang tahun tanggal 28 Oktober. Dan ada yang anak-anak juga yang berulang tahun. Siapa aja ya? Ayo kita lihat. Ada Hanela Grizelin. Nah ya.
tanggal 17 Oktober. Renata Tigris Hutajulu tanggal 26 Oktober. Kalista Giovanni tanggal 27 Oktober. Tenen Ilona Setiabudi juga berulang tahun tanggal 28 Oktober. Oke, sekarang saya mengucapkan ucapan happy birthday. Kita juga mau berdoa buat mereka semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa memberkati teman-teman yang sedang berulang tahun bulan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai setiap keluarga kami, terutama yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan memberkati mereka dengan panjang umur, kesehatan, bahkan sukacita, damai sejahtera mereka miliki. Hidup mereka semakin lebih lagi dewasa di hadapan Tuhan, bertambah-tambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya hidup mereka juga bisa jadi berkat dan kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan mereka hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Biar jemaat ini Tuhan Yesus mengangkat tangan, kita datang kepada Tuhan untuk terima berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin.